Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMSI, kembali lagi bersama saya di podcast UMSI, podcast yang tentunya selalu menginspirasi dan memberikan informasi seputar Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ya, pada episode hari ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber hebat, narasumber yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena dia merupakan wanita muda dan mampu berhasil menduduki jabatan sebagai ketua program studi di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dia masih muda. Saya mengatakan muda karena dia salah satunya ketua program studi termuda di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Beliau ini Ibu Aam Azatil Isma Eskom MM selaku ketua program studi dari Bisnis Digital Fakultas Teknik dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sinjai. Oke sahabat UMSI, sebelum saya berbincang-bincang atau kita mengenal lebih jauh terkait dengan bisnis digital, saya tanya dulu kepada narasumber kita, apakah saya panggil kakak aja atau ibu aja ya? Dipanggil kakak dong, kakak Sandy. Oh, panggil kakak aja. Oke. Sahabat UMSI, ibu ini mau dipanggil kakak supaya kita sama-sama akrab begitu. Betul ya? Oke. Bukan hanya saya kak, sahabat UMSI yang sahabat podcast UMSI juga, dimana kita tadi mengatakan bahwa akan menginspirasi dan memberikan informasi juga kepada sahabat UMSI terkait dengan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Salah satunya program studi yang ibu bina yaitu bisnis digital. Oke, apa sih yang menjadi profil dan visi dan misi dari program studi bisnis digital di Fakultas Teknik dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sinjai, Kak? Terima kasih Kak Sandy. Sedikit informasi tentang program studi bisnis digital. Kami baru berdiri selama 2 tahun sejak bulan Juni 2021 dengan akreditasi baik, alhamdulillah. Sekarang sedang persiapan reakreditasi lagi. Doakan ya sahabat UMSI untuk kelancaran proses reakreditasi kami lagi ke depan. Kita punya visi dan misi itu mengambil, saya sedikit penyampaiannya cuma 3 poin ya, karena kalau saya sampaikan semuanya Kak Sandy bisa sampai besok kita podcastnya. Saya ambil 3 poin dari yang poin pertama itu ambisius, kemudian ada islami, kemudian tentunya harus bermanfaat bagi sekitarnya. Kenapa kami ambil poin pertama itu ambisius? Karena program studi bisnis digital itu punya khususnya di Universitas Muhammadiyah Sinjai punya cita-cita membangun Kabupaten Sinjai menjadi kota perdagangan terbesar di Sulawesi Selatan. Syukur-syukur kalau bisa sampai nasional atau internasional, kita memperkenalkan bisnis digital di kancah internasional. Itu boleh dong ya jadi visi ya Kak Sandi ya? Boleh ya. Kemudian ada islami, di mana setiap kegiatan di program studi bisnis digital itu tidak lepas dengan nilai-nilai keislaman, apalagi kita di Universitas Muhammadiyah, jadi tidak lepas dengan semua nilai-nilai keislaman. Kemudian ada bermanfaat bagi sekitar. Tentu harapan kita ke depan untuk teman-teman sahabat UMSI, mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sinjai, memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah didapat di perkuliahan untuk orang-orang sekitar, tidak disimpan sendiri ilmunya ya, harus bermanfaat bagi sekitar. Tentu juga harus bermanfaat bagi negara, nusa dan bangsa. Mungkin seperti itu Kak Sandi. Oke Kak. Singkatnya. Ternyata keren juga ya profil dan visi misi dari program studi bisnis digital. Kenapa saya mengatakan keren? Karena menyampaikan 3 poin inti dan program studi bisnis digital ini masih kategori muda ya Kak ya? Muda, masih di tahun 2021, masih muda. Sekarang kan masih umur ya sekitar 2 tahunan lah berdiri. Tetapi memiliki cita-cita, berambisi memajukan Kabupaten Sinjai menjadi perdagangan yang terbesar, salah satunya di provinsi kita Sulawesi Selatan. Kalau bisa tembus nasional bahkan internasional ya kenapa tidak, harus. Oke, selain itu, selain ambisi ada juga islami, tentunya sebagai
program studi bisnis digital di naungan Universitas Muhammadiyah ya tidak lepas dari nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai kemuhammadiyaan. Dan tentunya sahabat UMSI yang paling dicari sekarang itu bermanfaat kepada lingkungan sekitar, dan bisnis digital ini memiliki misi yaitu bermanfaat kepada sekitar. Tentunya mahasiswa-mahasiswinya nanti besar harapan untuk bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan negara kita. Begitu ya Kak ya? Amin, insya Allah semoga misi dan visinya akan tercapai ke depan. Dan tadi mengatakan akan menuju akreditasi lagi, semoga terkabul dan menjadi akreditasi A, kalau tidak bisa A unggul. Amin, insya Allah. Oke Kak, selain dari profilnya tadi, mungkin sahabat UMSI, bukan hanya saya yang ingin mengenal apa yang menjadi penghargaan atau prestasi yang pernah diraih dari program studi bisnis digital, baik itu dosennya kah ataukah mahasiswanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita masih berumur sangat muda ya Kak Sandi. Prestasi pun belum terlalu banyak, tapi beberapa yang bisa saya sebut itu yang terbaru. Teman-teman mahasiswa bisnis digital juara 3 Humafest tingkat nasional. Kemudian ada juga beberapa kegiatan UMKM yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa, itu di bidang akademik. Kemudian kalau memperluas kegiatan teman-teman mahasiswa, kemarin ada juga yang ikut Porprov, mengambil cabang olahraga sepak takraw. Jangan salah Kak Sandi, sepak takraw ini yang ikut perempuan. Jadi mahasiswi bisnis digital memperoleh juara 3 tingkat Porprov. Kemudian MTQ juga, jangan salah, kami juga punya jagoan MTQ di bisnis digital. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sedang dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa UMSI, mahasiswa bisnis digital untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin seperti itu Kak. Wah, ternyata masih muda tetapi sudah memiliki penghargaan atau mendapatkan penghargaan, salah satunya berprestasi di tingkat nasional. Ya, karena bisnis digital saya heran sih, dia masih muda tetapi sudah di kancah nasional prestasinya Kak. Di Humafest 2023 mampu meraih juara 3, dan di bidang olahraga juga dia menjadi juara 3 dalam Pekan Olahraga Provinsi yang tahun kemarin yang diadakan di Kabupaten Sinjai. Dan tadi disebutkan yang mengikuti kegiatan ini adalah wanita. Sudah membuktikan dan sudah sedikit menjalankan, ingin mencapai visi dan misinya. Ambisiusnya tadi sudah diambil, berambisi untuk memajukan Kabupaten Sinjai, salah satunya bukan hanya di perdagangan, akan tetapi di bidang akademik maupun di bidang olahraga dan di bidang keagamaan. Di bidang keagamaannya menjadi juara MTQ. Dan bukan hanya di MTQ sih, saya sering lihat bisnis digital ini mengikuti kegiatan-kegiatan, bukan hanya di tilawahnya, akan tetapi kepada dakwanya juga sering saya perhatikan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita sama-sama di Kabupaten Sinjai, tentunya mahasiswanya pun dan mahasiswinya dekatlah dengan kita sebagai orang Kabupaten Sinjai. Insya Allah dia akan bermanfaat di lingkungan sekitar, sebagai salah satunya tadi, yaitu misinya di bisnis digital. Begitu ya Kak? Insya Allah. Oke, selain dari prestasinya tadi, sahabat UMSI juga mengenal apa sih yang menjadi kegiatan-kegiatan kalau kita terlibat di Universitas Muhammadiyah Sinjai, salah satunya di Prodi Bisnis Digital. Ya, kegiatan-kegiatan itu yang kemarin yang sudah dilaksanakan beberapa seminar tentang Digipreneurship, entrepreneurship yang berbasis digital. Jadi teman-teman mahasiswa bisnis digital sudah membuat beberapa seminar. Kemudian sekarang sedang mempersiapkan seminar selanjutnya tentang cybercrime, di mana semoga kegiatannya lancar ya Kak Sandi ya. Amin, insya Allah, didoakan selalu. Kemudian beberapa kegiatan lain juga, salah satunya ikut kegiatan P2MW,
teman-teman bisnis digital juga terlibat dalam pengajuan proposal kemarin dan sementara menunggu keputusan, menunggu pengumuman. Jadi semua diusahakan mahasiswa-mahasiswi bisnis digital itu terlibat dalam setiap kegiatan yang terbuka lebar peluangnya untuk pengembangan diri dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, supaya tidak terkungkung dalam universitas saja, harus melebarkan sayap, karena ambisi kita tadi itu harus dikenal oleh nasional, bahkan bisa mungkin internasional kan Kak Sandi? Iya, kenapa tidak ya kan? tidak? Kenapa tidak? Gitu Kak Sandi. Oke. Ini kan kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di program studi bisnis digital. Bukan hanya di kegiatan-kegiatan yang ada di lokal Kabupaten Sinjai, akan tetapi sudah diikuti di kancah nasional. Dan program studi bisnis digital ini tidak semua perguruan tinggi yang dimiliki ada bisnis digitalnya. Betul. Begitu Kak ya? Tidak semua. Saya yakin dan percaya itu, karena beberapa perguruan tinggi juga tidak ada fakultas teknik dan bisnisnya, akan tetapi kita ada, dan mahasiswanya yang ada di Universitas Muhammadiyah Sinjai yang terlibat di bisnis digital bukan hanya kegiatan lokal, akan tetapi mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian. Betul. Tentunya ini akan menunjang akreditasi dari bisnis digital. Betul sekali, dan akan dikenal halayak ramai tentunya di Sulawesi Selatan. Dan sesuai dengan yang saya katakan tadi, kenapa tidak kita dikenal di Indonesia bahkan internasional. Betul. Apapun dari prestasinya bisnis digital ini, semoga mampu dipertahankan dan menjadi salah satu motivasi kepada semua mahasiswa, terkhusus di Universitas Muhammadiyah Sinjai, apapun itu program studinya, dan menjadi inspirasi juga bahwa ternyata program studi mudah tetapi mampu bersaing di kancah nasional, bahkan nantinya internasional. Dia tidak tanggung-tanggung begitu Kak ya? Betul. Kita tidak boleh tanggung-tanggung, harus membuktikan sesuai dengan apa yang pernah terlintas di benak saya, lebih baik kalah dalam perjuangan dibanding tidak berjuang sama sekali. Betul sekali Kak Sandi. Oke. Itu tadi kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh bisnis digital, kegiatan lokal, kegiatan nasional, dan sudah berprestasi di umur yang masih muda. Dan tentunya ini tidak lepas dari dorongan dan inspirasi ketua prodinya. Pasti ada bantuan, ada dorongan, dukungan dari ketua prodi bisnis digital, terkhusus kepada sivitas yang ada di Fakultas Teknik dan Bisnis dan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Oke Kak, sahabat UMSI juga ingin mengenal apa sih yang menjadi keunggulan dari bisnis digital ini, sehingga sahabat UMSI yang ingin lanjut studi di bisnis digital, dia tergabung kepada di Universitas Muhammadiyah Sinjai dan memilih bisnis digital karena melihat keunggulannya. Salah satunya saja, siapa tahu ada beasiswanya, ataukah bagaimana lah, begitu. Nah, untuk keunggulan sendiri ya Kak Sandi di bisnis digital itu, kalau tadi Kak Sandi bilang beasiswa, tentu kita punya beasiswa untuk sahabat-sahabat UMSI yang mau bergabung dengan bisnis digital. Itu sudah menjadi rancangan atau salah satu usaha dari pemerintah untuk memutuskan rantai kemiskinan dan memutus kalau sekarang banyak sahabat-sahabat UMSI yang mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan itu karena terkendala oleh ekonomi. Jadi pemerintah memberikan kepercayaan pada UMSI, termasuk program studi bisnis digital, beasiswa, ada beasiswa KIP kuliah, kemudian ada beasiswa Yusuf Kala, kemudian ada beasiswa internal untuk di lingkup universitas, kemudian ada beasiswa Pemda juga, dan beberapa yang bisa membantu sahabat-sahabat UMSI yang ingin bergabung dengan program studi bisnis digital. Kemudian kalau gabung di promosi banget ya Kak Sandi. Intinya ini kan mengajak apa sih keunggulan dari bisnis digital. Oke, dibebaskan ya Kak Sandi ya. Jadi gini, di bisnis digital itu kalau sahabat-sahabat UMSI bergabung dengan prodi kami, tentu
kita akan berbagi bagaimana ilmu-ilmu menjadi seorang entrepreneur. Kalau sekarang istilahnya digipreneurship, bagi pengusaha-pengusaha yang sudah berbasis atau berbasic digital, jadi memanfaatkan sekarang era 5.0, dikenalnya sekarang era 5.0, menggunakan akses digital, internet di mana-mana. Dengan memanfaatkan itu, kita belajar bagaimana menjadi pengusaha yang modern, seperti salah satu visi kami tadi, yang modern, menggunakan bisa juga salah satu, kalau ada yang bermimpi membangun perusahaan startup, itu juga ilmunya dari bisnis digital. Kemudian mau jadi konsultan bisnis, kita juga bisa mengeluarkan atau berbagi sharing ilmu tentang bagaimana menjadi konsultan bisnis. Kemudian ada juga yang mau menjadi dosen bisnis digital seperti saya ya, bisa jadi kita juga sharing ilmunya di bisnis digital seperti itu. Jadi masih ada juga beberapa keunggulan lain yang kalau mau tahu gabung di bisnis digital. Gimana Kak Sandi? Oke, seperti itu ya. Oke, itu tadi terkait dengan beasiswa dan keunggulan yang ada di bisnis digital. Jadi kepada sahabat UMSI yang masih duduk di bangku bangku SMA, SMK. Iya, SMA SMK sederajat ya, SMA SMK sederajat, ataukah yang kemarin sudah mengikuti pengumuman dan terkendala dengan faktor biaya, ya bisa mencoba masuk di program studi bisnis digital, kenapa tidak? Siapa tahu rezekinya kalau memenuhi persyaratan bisa lulus di beasiswa KIP kuliah salah satunya sebagai pemutus mata rantai kemiskinan dan memberikan bantuan kepada orang yang berprestasi dan memiliki faktor ekonomi rendah. Dan keunggulannya tadi bisnis digital saya dengar alhamdulillah luar biasa unggul, betul-betul unggul. Semoga diikuti dengan akreditasinya nanti unggul karena sekarang sudah akreditasi baik. Dan sebagai ketua prodi ya tentunya masih muda dan menginspirasi. Ya, kita mungkin sahabat-sahabat UMSI, mahasiswanya ibu ini, kakak ini akrab, care-lah dengan beliau. Saya mengatakan demikian karena ibu ini tidak pernah cuek dengan mahasiswanya. Saya yakin dia tidak pernah cuek dengan mahasiswanya. Kalau ingin lebih dekat atau kenal dengan bisnis digital ya bisa bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tetapi karena ketua prodinya ada di sini ya bisa pilih Fakultas Teknik dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sinjai, pilih program studi bisnis digital. Bukan saya kompori Kak ya, bukan promosi endorse-nya bisnis digital, bukan karena ada dari sini. Bukan karena saya dengar keunggulannya tadi dan ada juga beasiswanya. Kenapa tidak kan bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Betul. Bukan hanya pilih di program studi bisnis digital, apapun program studinya, apapun pilihan program studinya, apapun fakultasnya, yang terpenting dulu kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tapi pilihan pertamanya bisnis digital tetap. Oh, bisnis digital tetap. Iya, sudah kenal dengan profilnya, visi misinya ada, kegiatannya ada, prestasinya ada. Wah, sudah bagaimana ya? Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, sahabat UMSI juga kenal, akan tetapi karena pada hari ini mungkin bisa di lain waktu lah kita sharing kembali. Dan yang penasaran dengan bisnis digital masih ada pertanyaannya ya bisa nanti di kolom komentar bertanya, salah satunya di sosial medianya Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tapi kalau tidak mau komen-komen bisa langsung datang di Universitas Muhammadiyah Sinjai, daftarkan diri Anda dan bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai dan pilih bisnis digital. Begitu ya? Salah, bisnis digital Universitas Muhammadiyah Sinjai juga punya Instagram sendiri. Ada bisnis digital, tinggal dicari aja bisnis digital UMSI, itu pasti ada akunnya. Oh iya. Mau tanya-tanya ke situ saja. Oke sahabat UMSI, katanya kalau mau kenal lebih dekat lagi
dengan program studi bisnis digital bukan kenal dengan ketua prodinya dulu ya, tetapi prodinya dulu, bukan ketuanya, langsung dulu di lingkup program studinya supaya ada mampu berprestasi bersama nanti di bisnis digital. Oke Kak, karena mungkin bukan karena waktu sih, akan tetapi siapa tuh ada kegiatan lain Kakak, ya bisalah nanti kita di lain waktu untuk share kembali, sharing bersama dengan sahabat-sahabat UMSI. Ya Kak ya? Boleh. Boleh, insya Allah. Oke sahabat UMSI, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di Universitas Muhammadiyah Sinjai atau YouTube-nya kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Bukannya kami tidak mau panjang lebar terkait dengan bisnis digital, akan tetapi karena ya ada waktu lain lagi bisa sharing bersama dengan bisnis digital. Bukan saya membuat Anda penasaran, akan tetapi supaya ini ada kesiapannya lagi Kakak untuk mempersiapkan nanti profil-profil di bisnis digital. Oke, para sahabat UMSI, di podcastnya UMSI bisa ya Kak? Kalau saya sudah mengatakan UMSI, kita sama-sama mengatakan maju bersama dengan tangan seperti ini. Oke? Boleh. UMSI, maju bersama.